Ada lagi Ustaz statementnya yang kurang enak, dengan segala eh, ketidaktahuannya dia berani menyampaikan begini. Habib atau Habib dalam kurung itu bahasa Arab. Artinya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan banyak manusia. Habib itu tunggal. Habaib itu jamak katanya. Bukan berarti keturunan Nabi SAW. Statementnya jelas sekali itu. Ini gak ngerti Habib. Ini teman-teman, halal bihalal digital bersama Ustadz Idrus Ramli. Baik teman-teman sekalian, kita niatkan dulu biar perjumpaan kita hari ini diberikan keberkahan, menjadi asbab turunnya rahmat, hidayah, berkah, semuanya buat kita. Kita niatkan 1 jam ke depan majelis ilmu kita hari ini, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi, menjadi asbab turunnya semua keberkahan buat kita, turunnya ampunan, dan niat antum semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Kita coba panggil beliau. Satu kehormatan hari ini antum bisa ngobrol langsung dengan beliau, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kif halukum ya habibi? Alhamdulillah tayyibin. Masya Allah. Suara saya jelas. Gimana? Sangat jelas. Ya, makin jelas lagi senyum antum yang dahsyat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, yang pertama izinkan Al-Fakir mengucapkan rasa syukur yang sangat dahsyat ya kepada Allah, dan terima kasih kepada antum karena antum sudah meluangkan waktu. Ini satu kehormatan buat Al-Fakir dan buat para jamaah. Ini permintaan jamaah udah lama, kepengen minta dihadirkan antum, pengen diskusi, pengen mendengarkan nasihat-nasihat dari antum. Dan ini live yang pertama mungkin Ustaz. Ini ya, live pertama. Ini live pertama ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh betapa kita dapat nikmat dari Allah. Live pertama kita diizinkan Allah untuk meraih berkah dari beliau. Masya Allah, barakat, nafahat hari ini insya Allah kita dapatkan. Ustaz, baik, mungkin izinkan ana yang pertama mungkin antum sampaikan dulu nama antum, tinggal di mana, riwayat antum secara singkat, sekolah di mana dan sebagainya. Nanti setelah itu baru ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Kita mengalir saja, santai. Tergantung nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk Ustaz. Monggo Habibi, silakan. Ana bicara apa Habibana? Coba diulang. Baru baik, yang pertama, teman-teman pasti pengen kenal semua para jamaah tentang antum, tinggal di mana, kemudian kok antum itu Masya Allah seperti komputer, apa yang ditanya jawabannya Masya Allah lengkap, padat. Mereka ingin tahu antum belajar dari mana, kemudian kesibukan antum khususnya saat masa pandemi. Tadi sebelum live dengan antum, ana ngobrol dengan seorang ustadz muda, Ustadz Hilmi. Beliau titipkan salam khusus buat antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, silakan, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung dalam Halal Bihalal digital ini bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Al-Habsyi, dan juga bersama Al-Fakir. Beliau ini tidak asing. Izinkan saya pertama kali mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua terkait perkenalan dengan Al-Fakir. Al-Fakir ini belajar ketika masih kecil, belajar di kampung pada guru saya Kiai Muhammad Nasyid di Pondok Pesantren Nasrul Ulum sampai tamat sekolah dasar. Setelah tamat sekolah dasar melanjutkan ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, belajar berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama selama 18 tahun. Di saya mondok 20 tahun, yang 2 tahun di kampung, yang 18 tahun di Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian kesibukan saya sehari-hari ya amanat dari guru kami, guru saya sering menyampaikan, kata beliau, tariqatuna at-ta'allum wa ta'lim. Jalan hidup kami adalah belajar dan mengajar. Kalau ada orang akan menyampaikan ilmu pada kita, kita dengarkan, kita belajar. Dan ada orang mau belajar pada kita, kita mengajar sesuai dengan kemampuan kita. Itu aktivitas. Selain mengajar, kita juga merintis pondok pesantren di Jember, juga di Jambi. Nah, alhamdulillah kita mengajar di pondok itu juga aktivitas dakwah, mengajar di kampus di beberapa tempat, di mana-mana, di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan akhirnya saya kenal dengan beliau, Habibana Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Saya rasa itu perkenalan dari saya, dan saya kira tidak perlu diperkenalkan banyak-banyak karena memang ya gak ada yang mau diperkenalkan. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, salah satu yang membuat saya jatuh cinta dengan Ustaz Idrus Ramli, ya, ngefans, mengidolakan, sayangnya luar biasa, karena beliau ini alim tapi mutawadhi. Tawaduknya luar biasa. Kalau antum semua lihat gaya sehari-hari beliau, anak pertama lihat antum kaget. Begitu datang, Masya Allah, sederhana, low profile, tawadu, walaupun badan kita sama, kecil, tapi antum besarnya, Masya Allah, dari sisi kemuliaan yang lain. Kemudian teman-teman, beliau ini memang bukan hanya di Indonesia, sampai ke Malaysia, beliau dikenal. Bahkan sering diundang kajian-kajian khusus yang diadakan oleh kerajaan-kerajaan Malaysia. Kajian-kajian spesial khusus, betul-betul tidak mudah untuk orang bisa masuk ke sana. Nah, salah satunya beliau yang sudah sudah mondar-mandir di seputaran Malaysia. Baik, Habibi, Masya Allah. Baik. Banyak sekali yang sudah masuk ke info Nana nih. Karena kalau kita biarkan di kolom komentar, suka ketindih, kemudian nggak sempat dibaca. Izinkan Ana baca satu persatu. Yang pertama, Habibi, ada jamaah pengen dijelaskan kenapa katanya para habaib, kemudian para kiai-kiai sering kalau apa-apa dikit-dikit baca Fatihah, dikit-dikit buka baca Fatihah. Buka toko baca Fatihah, buka kitab baca Fatihah, buka majelis baca Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Kenapa dan apa manfaatnya? Ini mungkin jamaah pengen tahu. Ya, terima kasih ya. Jadi yang pertama, mengapa baca Fatihah? Fatihah itu untuk apa saja?
Karena yang pertama, surat Fatihah itu merupakan salah satu surat yang paling utama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk umat Islam. Karena surat Fatihah ini surat yang paling utama, maka surat Fatihah ini wajib dibaca dalam sholat. Yang lain tak wajib, hanya surat Fatihah. Jadi ibadah ya, rukun Islam setelah syahadat itu sholat. Dari sekian ayat Al-Quran yang wajib dibaca ini surat Fatihah, yang lain tidak wajib dibaca, hanya sunnah. Ini berarti surat Al-Fatihah ini punya keistimewaan luar biasa. Itu surat Fatihah. Kemudian surat Fatihah ini memang sejak masa-masa ulama salaf disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, seperti tafsir Ad-Durrul Mansur, Imam As-Suyuti, juga ulama-ulama salaf sebelumnya dalam kitab-kitab Fadhailul Quran. Misalnya kitab Fadhailul Quran karangan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi, atau kitab-kitab yang lain, ada riwayat dari ulama-ulama salaf bahwa surat Fatihah ini selain isinya itu tilawah membaca Al-Quran, isinya juga doa kepada Allah, juga masalah permohonan kepada Allah. Sama-sama lengkap. Ini sudah dikenal sejak masa-masa salaf. Karenanya memang orang itu memohon apa saja di dalam sholat, itu salah satu tempatnya adalah ketika membaca surat Al-Fatihah. Karenanya surat Fatihah ini bisa dibaca untuk apa saja. Pada masa Rasulullah SAW, seperti diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Bukhari Muslim, dan lain-lain. Sebagian sahabat membacanya untuk kesembuhan dari sengatan kalajengking. Yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berarti surat Fatihah ini memang luar biasa. Kemudian lagi, selain karena surat Al-Fatihah ini memang luar biasa, oleh para ulama termasuk surah yang dianjurkan dibaca selesai sholat maktubah. Surat Fatihah ini lagi pendek. Karenanya kita ini kalau ngumpul-ngumpul, misalnya ada orang meninggal, ayo kita kirim Fatihah. Ini pendek. Artinya apa? Namanya pendek, bacanya cepat selesai. Coba yang dikirimkan yang panjang-panjang, ila ruhi almarhum, lalu baca Yasin. Lah, lama sekali nih, gak baca mungkin. Lagi pula, yang alasan yang lagi, mengapa surat Fatihah? Surat Fatihah ini siapapun hafal. Hampir semua orang hafal. Kalau surat yang lain yang diajak dibaca, mungkin banyak yang gak hafal, kecuali orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah, untuk masalah keutamaan surat Al-Fatihah ini, beberapa waktu yang lalu sudah kita posting ya di IG ini, mungkin juga di IG-nya Habib, hadis-hadis keutamaan surat Fatihah yang luar biasa, dan anjuran para ulama di dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab Minhajul Qawim atau di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu dianjurkan dibaca setiap selesai sholat maktubah karena memang luar biasa. Mungkin itu jawaban dari saya, dan kalau kurang puas ya bisa dibaca di IG saya tentang hadis-hadis keutamaan surat Al-Fatihah. Silahkan Habibana, bisa dilanjutkan. Baik, Masya Allah, sudah sangat jelas sekali ya. Di antara poinnya tadi menandakan bahwa dalam sholat saja kalau nggak baca surat Al-Fatihah konsekuensinya ada. Berarti harus nambah 1 rakaat ya, saking utamanya. Nah, kalau dalam sholat aja kita ditekankan untuk selalu membaca, apalagi di luar sholat, betul nggak? Keutamaannya luar biasa. Baik, pertanyaan berikutnya Habibi. Ada dari Wisnu. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Apa hukumnya pakai software crack
atau bajakan buat ngedit video dakwah? Jadi software bajakan. Software bajakan atau misalnya jadi begini. Di dunia modern ini kan ada yang namanya hak cipta dan diakui oleh dunia internasional. Nah, hak cipta itu apakah memang ini ya, memang berlaku apa tidak di dalam pandangan agama kita? Para ulama fuqaha dulu hak cipta itu gak ada. Jadi bajakan itu sebenarnya bukan hanya berlaku bagi software. Tapi misalnya kita beli buku. Beli buku itu biasanya di awal hak cipta dilindungi undang-undang. Artinya ya gak boleh digandakan lalu diperjualbelikan, gak boleh maksudnya. Karena merugikan pihak penerbit. Nah, hak cipta yang seperti itu sebenarnya bagaimana? Para ulama fuqaha kita, karena ini memang persoalan modern, dulu itu hak cipta gak ada. Pada masa dulu, para ulama mengarang kitab oleh para ulama dulu, kitab begitu dikarang, ya sudah suruh salin sendiri tanpa izin. Itu dulu, hak cipta gak ada. Sekarang ini setelah adanya dunia penerbitan, adanya dunia produksi, karena memang ini mendatangkan keuntungan, maka ada yang namanya hak cipta. Nah, hak cipta ini, para ulama kontemporer memang terjadi khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hak cipta itu memang ada. Karenanya melanggar hak cipta, ya, melanggar hak cipta itu hukumnya tidak boleh. Itu menurut yang mengakui adanya hak cipta. Nah, ulama lain juga ulama Syafi'iyah kontemporer, ada yang mengatakan hak cipta itu gak ada. Kalau kita ini sudah beli buku, sudah beli barang, mau kita apakan terserah. Karena milik kita, mau gandakan atau apa terserah. Karenanya membaca atau apapun gak apa-apa katanya. Jadi masalah ini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Itu kalau secara fikih. Cuma kalau secara hukum positif ya, secara hukum positif, di negara kita juga di negara-negara lain di dunia hak cipta itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kalau secara fikih, secara syar'i ya tadi, ya sebaiknya kalau menggunakan software bajakan ikut yang tidak mengakui hak cipta. Hak cipta gak ada berarti gak apa-apa. Gitu. Baik, Masya Allah, sangat jelas sekali, Yang Mulia. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Bagaimana hukum sarung kita atau celana kita yang terkena mani ketika mimpi basah? Apakah ketika mimpi basah itu langsung keluar mani atau didahului mandi dulu? Maaf Beb, pertanyaannya terlalu vulgar. Gak apa-apa, kalau masalah ilmu gak apa-apa. Silakan. Ustaz. Jadi yang pertama ya, yang perlu dibahas pertama, mani itu tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i, mani tidak najis. Karenanya kalau celana atau sarung itu kena mani karena mimpi basah itu tidak najis. Pertanyaan kedua, apakah kalau kita mimpi basah sebelum keluar mani itu keluar mandi dulu karena mandi ini najis? Apakah keluar mandi dulu? Ini para yang setahu saya ya, yang jelas mandi itu hukumnya najis. Jadi hukumnya najis. Apakah sebelum keluar mandi dulu? Setahu saya di kitab-kitab fikih maupun di dalam kitab-kitab syarah hadits itu kalau orang mimpi sepertinya memang tidak didahului oleh keluarnya mandi. Karenanya kalau orang ihtilam itu tidak wajib dicuci. Dari mani ya cukup ya tidak ada wajib. Yang setahu saya, wallahu a'lam. Memang tidak ada kewajiban dari para ulama. Mani itu yang kena mani karena mandi itu dicuci, setahu saya tidak ada kewajiban begitu.
dalam kitab-kitab fikih. Baik. Berarti Pertanyaan tidak berikutnya, Ustaz. kuatnya madi. Udah. Atau Udah, boleh jelas. jadi ini tiap orang beda-beda masalah ini. Boleh jadi karena ada orang itu agak sedikit terjadi connect itu biasanya langsung keluar madi. Kadang walaupun lama agak keluar madi. Ini macam-macam. Saya kira seperti itu. Yang jelas kalau madi itu najis. Tapi kalau Anda ragu-ragu apakah ini keluar madi atau tidak sebelum keluar mani yang kelihatan maninya, maka berarti tidak keluar madi. Kalau ini kembali kepada kaidah asal. Kembali kepada kaidah bahwa madi itu tidak keluar karena yang kelihatan hanya maninya. Jadi itu saja. Baik, alhamdulillah. Apakah boleh kita memakai mazhab lain selain mazhab Syafi'i? Ini masalah seperti ini di dalam kitab fikih itu dikenal dengan intiqal min mazhabin ila mazhab, berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Jadi dalam masalah ini hukumnya boleh. Bahkan kadang-kadang pindah mazhab itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Misalnya ada suatu ibadah, kalau kita tidak pindah mazhab, ibadah ini tidak bisa kita laksanakan. Sedangkan ibadah ini hukumnya wajib. Maka para ulama mewajibkan pindah mazhab. Ini contoh. Misalnya saya pergi ke luar kota. Sampai di luar kota, masuk toilet, begitu keluar dari toilet, kok keluar kencing lagi pada celana. Celana agak bawa celana ganti, hanya yang dipakai itu. Sementara sudah masuk waktu sholat. Kalau pulang ke rumah, waktu sholat tidak terkejar. Mau pinjam sarung di masjid di situ tidak ada. Maka ini bagaimana? Kata para ulama, orang ini tetap wajib sholat pakai celana. Masalah najis, kata para ulama tetap dipakai celananya walaupun najis. Dan ini yaitu taklid, pindah mazhab, mengikuti ulama yang mengatakan bahwa bersih dari najis itu bukan syarat sahnya sholat. Ini namanya pindah mazhab yang diwajibkan oleh para ulama. Mengapa? Karena para ulama sepakat kalau sholat itu hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Sedangkan suci dari najis ini kan terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat, ada yang mengatakan bukan syarat sahnya sholat. Akhirnya pindah. Ini salah satu kasus ya, pindah mazhab. Kadang-kadang pindah mazhab itu hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Kita ini misalnya ikut mazhab Syafi'i. Suatu ketika kita ini misalnya bekerja atau perjalanan ke daerah mazhab lain. Daerah mazhab lain misalnya di luar negeri, di Afghanistan, di Pakistan atau di mana-mana mazhabnya bukan Syafi'i. Yang misalnya mazhab lain ini tidak baca kunut waktu sholat subuh. Apakah kita ketika bersama mereka baca kunut? Ini sebagian ulama mengatakan sebaiknya jangan baca kunut. Kalau kita ada di daerah lain yang tidak baca kunut, mengapa? Untuk menjaga kebersamaan dengan mereka, agar tidak terjadi fitnah ya, tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Ini namanya pindah mazhab yang dianjurkan, yang contoh yang disunnahkan oleh para ulama. Jadi walhasil pindah mazhab itu gak apa-apa. Jadi begitu. Baik, Masya Allah. Silakan. Ini waktu tinggal 15 menit. Atau tinggal berapa menit lagi nih? Masih. Ini asik sampai subuh sama antum enak nih. Ini anak kewalahan nih. Ada pertanyaan dari jamaah. Masya Allah. Dari Mbak Wendy, Tangerang, Habib. Apakah seorang ibu yang sudah wafat bisa memaafkan dosa-dosa anaknya di waktu lampau?
Jadi begini ya, kalau kita ini punya salah pada orang yang meninggal dunia, baik mereka ini orang tua kita atau orang lain, maka solusinya bagaimana agar mereka memaafkan kita? Solusinya kata para ulama, kita ini mendoakan mereka. Mendoakan orang yang meninggal itu, baik orang yang meninggal itu orang tua maupun orang lain. Ini solusi yang diberikan oleh para ulama salaf seperti Imam Hasan Al-Basri dan ditulis oleh para ulama-ulama. Di dalam masalah ini ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awat Al-Kabir. Rasulullah SAW bersabda, "Kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lahu ba'da mautihi." Yang dapat menebus atau menghapus dosa-dosa kamu pada orang-orang yang kamu bicarakan keburukannya, kamu ghibah, kamu rasani, adalah kamu doakan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya setelah dia meninggal. Karenanya ketika kita ada tetangga, ada siapa meninggal, lalu kita membacakan tahlil, itu sebenarnya selain mendoakan yang bersangkutan, itu juga barangkali kita punya salah pada beliau, kepada almarhum. Maka di antara cara taubatnya kata para ulama salaf adalah mendoakan, termasuk membacakan tahlil. Insya Allah kalau seorang anak ini banyak mendoakan, kemudian banyak bersedekah untuk orang tuanya, insya Allah nantinya orang tuanya akan memaafkan. Insya Allah. Harapan para ulama seperti itu. Jadi Baik. itu solusi dari para ulama kita. Baik. Kemudian Ustaz, apa hukumnya menonton film Korea dan hukum memakai cadar, Ustaz? Hukum apa itu? Korea. Film Korea. Sekarang ini lagi marak-maraknya drakor, drama Korea. Jadi yang pertama menonton TV, ya. Menonton televisi, acara-acara televisi itu jangankan drama Korea, hatta drama-drama yang produk Indonesia itu memang sebagian banyak tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena tidak sesuai dengan ajaran agama, maka itu memang hukumnya oleh para ulama. Ada ulama Syafi'iyah kontemporer, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harari. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim yang tebalnya 26 jilid, juga Syarah Sunan Ibnu Majah, tebalnya juga 26 jilid. Dalam kedua kitabnya acara-acara TV itu banyak yang mungkar, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Mengapa tidak sesuai dengan ajaran agama? Ya, selain memang proses pembuatan film itu ya, itu terjadi ikhtilat, percampuran laki perempuan, kemudian buka aurat, itu memang diharamkan oleh para agama. Juga di situ ada alat-alat musik. Alat-alat musik ini bunyi-bunyi musik itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah itu. Apalagi musik apalagi film-film Korea ini. Pasti lebih seru Habibana ya. Pasti lebih seru filmnya daripada film dalam negeri karena sudah dari Korea. Ya, betul Ustaz. Jadi gara-gara film Korea ini banyak emak-emak konsennya ke film Korea, tanggung jawab kepada suaminya terbengkalai. Nah, akhirnya suaminya ketiduran Habibana ya. Iya. Suaminya ketiduran. Drakor. Iya. Baik. Ya. Makanya teman-teman sekalian, salah satu teknik yang dilakukan orang kafir untuk merusak akidah kita itu ada 3 F. Yang pertama adalah food, dari pola makanan. Dihadirkan makanan yang aneh-aneh. Yang kedua namanya fashion, pakaiannya aneh-aneh.
Nah, ketiga adalah fun, hiburan. Salah satunya film-film seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, Pendekar Aswaja, Kiai Haji Idrus Ramli. Itu teknik mereka untuk merusak akidah kita. Salah satunya lewat fun, ya hiburan. Baik, makin menarik Ustaz, pertanyaannya makin banyak. Sholat sunat qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar. Mohon penjelasannya Ustaz. Mau tanya, samakah sholat sunat qobliyah subuh dan sholat sunat fajar? Jadi sholat qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar itu sebenarnya satu. Jadi qobliyah subuh itu bisa diniatkan usolli sunnatan qobliyatas subahi. Niat, atau juga usolli sunnatal fajri, itu satu sebenarnya. Sama. Tidak ada, ya, jadi sunnah fajar itu qobliyah subuh itu juga sunnah fajar. Karena memang itu aja sunnahnya, setelah itu gak ada lagi. Baik. Pertanyaan berikutnya. Baik. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Mohon maaf Ustadz, pertanyaan ini masih jadi tanda tanya besar saya. Kebanyakan kaum Adam untuk melampiaskan hasratnya dengan melakukan, mohon maaf, onani. Dan saya lihat di tausiah-tausiah di YouTube beberapa Ustadz, apabila seseorang itu melakukan onani, akan mengakibatkan terhapusnya pahala-pahala yang telah dia kerjakan. Nah, pertanyaannya adalah, pahala yang terhapuskan itu, semua pahala yang kita kerjakan selama dari balik sampai saat sekarang, atau pahala yang kita kerjakan pada hari itu saja, di mana hari itu kita melakukan onani tersebut. Mohon kejelasannya, saya baru belajar hijrah. Mohon maaf pertanyaannya kurang sopan. Jazakallahu khair. Makasih ya. Yang pertama hukum onani. Habibana, onani itu biasanya pakai tangannya siapa? Pakai tangan sendiri atau pinjam tangan orang kira-kira? Nah, kalau onani itu pakai tangan sendiri, menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram. Mazhab Syafi'i. Sementara menurut mazhab lain, di antara mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu tidak haram. Jadi onani ini sebenarnya hukumnya khilaf di kalangan para ulama. Karenanya kalau kita ini tidak onani, sebaiknya ikut yang mengatakan haram agar pahalanya besar. Meninggalkan perkara haram. Kalau misalnya kita ini terpaksa onani, misalnya nafsu ini sudah memuncak ya, sementara pelampiasan tidak ada. Kalau tidak nanti bisa berzina. Maka kalau terpaksa begini, mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan tidak haram. Jadi ini sebenarnya masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Seperti diterangkan di dalam kitab-kitab fikih muqaran, di dalam kitab-kitab tafsir ya. Dalam riwayat fikih ulama-ulama salaf ada keterangan seperti itu. Silahkan Habibana. Masya Allah, Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya. Habibi, kalau antum izinkan, ini sayang sekali ada hampir 300 pertanyaan yang masuk. Nanti kita bikin buku aja ya. Kita bikin buku ya. Saya setuju Habibana, kita bikin buku nanti. Ya. Kasih judul Fas'alu atau apa nanti dari antum. 300 ini sayang, ini bisa jadi manfaat buat jamaah. Dan teman-teman sepakat kan nanti kalau kita angkat jadi buku, semua wajib beli ya. Kita niatkan untuk bukunya buat dan mereka borong, bukan cuma beli satu. Ya, buat kita untungnya kita niatkan untuk pondok pesantrennya Ustadz Idrus Ramli. Saya sebagai jadi ininya, jadi marketing akhirat. Baik, karena pertanyaannya up to date menarik. Pertanyaan berikutnya.
Jika kita sholat berjamaah dan telat datang ke masjid atau menjadi makmum dan kita membaca surah Al-Fatihah tapi belum sampai selesai, apakah boleh berhenti untuk ruku? Mohon bantuan jawabannya. Jadi bagi makmum masbuk, makmum yang tertinggal dari imam ya, kemudian dia baca surah Fatihah. Fatihah belum selesai, imam sudah ruku, atau Fatihah belum baca sudah ruku. Maka bagaimana dia mengikuti imam yaitu ruku. Dan dia dapat, dan Fatihahnya itu ditanggung oleh Fatihahnya imam. Yang penting sebelum itu dia tidak membaca bacaan sunnah, misalnya baca doa iftitah. Kalau sebelumnya baca doa iftitah, maka dia jangan ruku, gak boleh ruku, tetapi membaca surat Fatihah yang kira-kira panjangnya sama dengan doa iftitah yang dia baca. Karenanya bagi makmum yang tertinggal dari imam tidak dianjurkan baca doa iftitah, tapi langsung baca surat Fatihah, biar dia tidak punya tanggungan. Sehingga ketika imam ini ruku, dia langsung ruku. Dan Fatihahnya itu include dalam Fatihahnya imam. Jadi Fatihahnya imam itu juga menjadi bacaan bagi makmumnya. Karenanya kalau cari imam yang fasih, yang bagus Fatihahnya. Jadi begitu Habibana, kalau kasus seperti yang tadi ya tetap ikut imam dan dapat, dan sudah bacaannya imam mencukupi bagi dia. Baik. Pertanyaannya berikutnya. Bagaimana penjelasan masalah sholat kafarat di akhir Jumat Ramadan? Apakah itu bisa menghapus sholat qadha? Yang sholat kafarah di akhir Ramadan ya, kalau menurut para ulama fuqaha seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam fatwanya, kemudian juga Syekh Zainuddin Al-Malaybari dalam Irsyadul Ibad, atau di kitab-kitab lain, itu tidak dianjurkan. Sebagian ulama sufi, yaitu sebagian habaib yang dari Yaman, menganjurkan itu. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu tidak dianjurkan karena dianggap tidak ada dalilnya. Jadi begitu. Ini Baik. mestinya pertanyaannya kemarin di bulan Ramadan. Ini Ramadannya sudah selesai. Mungkin ini untuk tahun depan Habibana kira-kira ini. Baik. Habib izin bertanya tentang tafwid dan takwil. Apakah ada batasan tentang kedua metode itu? Dan bagaimanakah cara meletakkan kedua metode itu dengan tepat dan memahaminya dengan tepat? Sekiranya pertanyaannya cukup berat, ana benar-benar mencari untuk menjaga akidah ana dari pemahaman yang tidak benar. Titip salam untuk Ustadz Idrus Ramli. Hafizahullah. Ya, gimana? Itu aja. Itu aja. Jadi tafwid dan takwil ini hubungannya dengan ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis itu ada ayat-ayat atau nas yang muhkamat ya. Muhkam itu yang jelas maknanya. Dalam usul fikih, al-muhkam itu sesuatu yang jelas maknanya. Kalau mutasyabih itu yang serupa yang tidak jelas maknanya. Nah, menghadapi ayat-ayat mutasyabihat ini yang berkaitan dengan zat Allah atau sifat-sifat Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengambil dua pendekatan. Kalau mayoritas ulama salaf pendekatannya tafwid.
Tafwid itu artinya menyerahkan. Maksudnya apa? Menyerahkan pengertian atau makna yang sebenarnya kepada Allah. Seperti misalnya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih beristawa kepada arsy. Istawa itu artinya apa? Sebagian ulama salaf melakukan pendekatan tafwid. Bagaimana? Yang tahu hanya Allah maknanya istawa. Karenanya ada riwayat dari Imam Ahmad ketika tentang istawa, kata Imam Ahmad, istawa kama akhbar, la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah itu beristiwa seperti yang Allah khabarkan, tapi tidak seperti yang terlintas dalam hati atau pikiran manusia. Itu namanya tafwid. Kemudian mayoritas ulama khalaf, ulama belakangan melakukan pendekatan takwil. Takwil itu artinya apa? Membawa lafaz-lafaz yang mutasyabihat itu pada makna kedua. Karena ada dalil. Kalau dibawa pada makna yang pertama, pada arti yang nomor satu, ini akan menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan kesan yang tidak benar. Maka ini diikutkan pada makna yang kedua. Kalau di dalam istilah usul fikih, takwil itu artinya hamlul zahir alal muhtamal al marjuh lidalilin. Itu seperti itu. Kalau keterangannya, terjemahnya kira-kira seperti yang saya sampaikan itu barusan. Dan ini karena dalil. Nah, kalau takwil, istawa itu diartikan berkuasa. Allah berkuasa mengatur atau menguasai arsy, itu namanya takwil. Dan ini sama-sama diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, masalah takwil atau tafwid yang benar itu caranya bagaimana? Kita ini gak perlu melakukan tafwid sendiri atau takwil sendiri. Kita ini cukup belajar kitab-kitab akidah atau kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah. Karena di situ pengertian tafwidnya maupun takwilnya sudah dijelaskan. Kita ini membicarakan takwil atau tafwid, ini konteksnya ketika dihadapkan dengan penafsiran kelompok lain di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendekatan Ahlus Sunnah. Kalau kelompok di luar Ahlus Sunnah, ayat mutasyabihat seperti istawa, itu pendekatannya bukan takwil, bukan tafwid, tetapi apa? Pendekatannya adalah zahir, mengambil makna zahir. Jadi istawa diartikan duduk-duduk atau bersemayam. Dan itu tidak benar. Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu ya Habibana, ini hanya contoh saja. Ya, kalau ingin lebih mendetil membicarakan takwil atau tafwid, ini perlu kira-kira waktu 1 hari. Masya Allah, Masya Allah. Tadi sebenarnya sudah jelas, sudah cukup dapat poinnya. Dari Zaki Hamdani Jember, orangnya antum nih. Ya mungkin ada di depan Anda, banyak orang di rumah Anda ini. Gitu. Kirim salam buat semua yang di sana. Apakah boleh akad nikah pakai mazhab selain Syafi'i? Ya, ini pertanyaannya sama dengan tadi. Pindah mazhab. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, ya, akad nikah mazhab Syafi'i itu syaratnya harus ada wali, ada kedua saksi. Ini kita. Kemudian sama juga di dalam mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Maliki syaratnya ada wali, tak perlu saksi. Cuma sebelum berkumpul wajib isyhar, wajib diumumkan kalau ini sudah dikawinkan, sudah diambil mantu. Kalau menurut mazhab Hanafi, akad nikah itu cukup 2 saksi, tidak perlu wali. Itu mazhab Hanafi. Nah, kita ini apakah boleh ikut mazhab lain? Gak apa-apa ikut mazhab lain. Kalau memang terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa sebaiknya jangan. Mengapa? Khawatir terjadi fitnah. Khawatir terjadi fitnah.
Karena kita ini bisa apa namanya, bisa dicurigai atau apa, nanti bisa-bisa jatuh pada haram. Kecuali kalau terpaksa. Kita ini Ustaz, kalau nggak segera menikah pakai Hanafi, ini orang tuanya ada di sana, kita nggak bisa menghubungi. Ya apa ini? Ini gak ada yang menolong. Ya kalau terpaksa ya gak apa-apa. Namanya terpaksa. Kalau nggak terpaksa, sebaiknya ya jangan pindah mazhab. Tapi pindah mazhab ya gak apa-apa. Ya cuma ya dijagalah, dipikir-pikir kalau mau pindah mazhab. Itu mazhab yang empat ya seperti itulah. Kalau mazhab Syafi'i ada wali ada saksi, mazhab lain cukup 2 saksi, 1 mazhab lagi cukup wali. Oke. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, kalau misalnya kita sering mimpiin habaib yang masih ada ataupun yang sudah wafat, itu artinya apa ya Ustadz? Orang bermimpi ahlul bait atau bermimpi para ulama itu berarti menunjukkan ada mahabbah. Berarti yang bersangkutan ini cinta kepada yang diimpikan itu, dan itu pertanda baik. Karena cinta kepada ahlul bait ya, cinta kepada ahlul bait itu memang hukumnya wajib, diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Imam Syafi'i berkata, ya ahla baiti Rasulillah hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzalahu. Mencintai ahlul bait itu adalah kewajiban yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an. Berarti mahabbahnya ini benar-benar mantap karena sampai terbawa ke dalam mimpi. Dan ini insya Allah termasuk pertanda baik. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang cinta kepada ahlul bait. Cinta kepada ahlul bait itu termasuk salah satu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu ciri-cirinya cinta kepada ahlul bait. Itu diantara ciri-cirinya. Nah ahlul bait itu artinya, maaf ya Habib ya, ahlul bait itu artinya keluarga Rasulullah SAW. Yang dimaksud keluarga Rasulullah itu siapa? Keluarga Rasulullah itu ya istri-istri beliau, itu ahlul bait. Kemudian kerabat beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan anak cucu beliau, itu ahlul bait semua. Kita cinta kepada semuanya. Itu merupakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sampai terbawa dalam mimpi, itu berarti cintanya benar-benar mantap, luar biasa insya Allah. Baik Ustadz, ada yang menarik nih. Ada yang bertanya tentang statement salah seorang ustadz yang menyebutkan, katanya kaidah umum nasab keturunan itu dari pihak laki-laki atau ayah, bukan dari wanita atau ibu. 3 putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, diwafatkan Allah ketika balita. Jadi sudah tidak ada lagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada sekarang adalah keturunan Hasan dan Husain cucu Nabi, yang nasabnya ke Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah. Ini statement yang diungkap oleh salah seorang ustadz. Gimana menurut antum? Ustadz _UK_Sumeru. Jadi berarti ya itu diragukan keustatannya. Berarti belum ustadz. Kalau statement begitu berarti belum makomnya ustadz. Mengapa? Memang ya untuk urusan nasab itu melalui laki-laki. Tetapi untuk nasab kepada Rasulullah yang mengatur Rasulullah, dan Rasulullah bilang bahwa keturunan beliau melalui Ali, ya sudah selesai. Itu Rasulullah yang mengatur, kita mau apa? Karenanya ini sebenarnya nggak perlu ditanyakan seperti ini, nggak perlu. Kalau ada orang ngaku ustaz, terus dia pemintar seperti itu, berarti belum makomnya ustaz. Jadi mungkin masih perlu belajar. Atau mungkin ustaz instan. Ustaz instan ya. Ustaz instan belum belum banyak belajar kitab-kitab
tafsir, kitab-kitab hadis. Karena memang ya di dalam kitab-kitab hadis ya diterangkan dalam kitab tafsir ya, ketika menafsirkan surah Al-Ahzab itu juga ada keterangan seperti itu. Di kitab-kitab sirah, di kitab-kitab hadis juga ada keterangan seperti itu. Jadi keturunan Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ke bawah itu termasuk Ahlul Bait. Dan memang Ahlul Bait Rasulullah yang melalui Sayyidina Ali memang. Itu Rasulullah yang mengatur. Jadi ini sudah selesai sebenarnya. Berarti mungkin juga karena ada kedengkian dalam hatinya atau kehasutan. Bisa nggak orang yang begini termasuk kategori yang menganggap bahwa Nabi itu abtar? Nggak ada keturunan. Kalau yang dimaksud abtar itu kita nggak tahu ya. Mungkin dia ini. Jadi begini, dalam sejarah peradaban Islam itu ada kelompok yang namanya Nasyibi. Kelompok Nasyibi ini kelompok yang benci Ahlul Bait. Jadi kelompok yang benci Ahlul Bait itu disebut dengan Nasyibi. Mungkin orang ini terpengaruh golongan Nasyibi. Ada kelompok yang berpaham Nasyibi, buat tulisan atau statement lalu dia terpengaruh dan belum belajar. Dan saya kira dia kalau seperti ini dia gak tahu. Saya rasa dia belum tahu penafsiran inna syari'aka huwal abtar. Saya kira belum tahu. Karena yang gini-gini gak tahu, apalagi tafsir. Karena ini kan surat Al-Kautsar bagian belakang ini. Ahlul Bait ini surat Al-Ahzab lebih depan. Mungkin ini surat Fatihah belum belajar pula tafsirnya. Jadi ini kan sudah ke belakang. Saya kira ya kita tidak bilang dia ini termasuk yang memvonis Rasulullah abtar. Saya kira belum ngaji lah, belum belajar. Karena ini penafsiran abtar itu di surat bagian belakang. Yang Ahlul Bait itu agak ke depan. Mungkin surat Fatihah belum tahu juga penafsirannya itu. Karena dia agak tahu. Iya. Terus apa hukumnya kalau dia sampai mengatakan bahwa tidak ada lagi keturunan Nabi, sudah tidak ada lagi? Ya, dia hukumnya haram, dosa besar dia itu. Gak boleh seperti itu, karena dia bukan ahli ilmu tapi berfatwa. Orang yang bukan ahli ilmu lalu berfatwa, itu dosanya lebih besar daripada berzina dan mencuri. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, orang awam itu seandainya berzina atau mencuri itu lebih bagus daripada dia berfatwa. Ya, termasuk ustadz yang statement tadi itu. Jadi dia belum belajar. Kalau seandainya Nabi laukana Rasul bainana, menghadapin orang-orang yang berpikiran picik begini, mungkin sudah turun surah khusus buat dia. Ya, sama seperti surat yang diturunkan buat orang yang menghina Nabi. Allah itu sangat menjaga betul perasaan Nabi SAW. Ya, itu surat Al-Abtar itu orang Quraisy ya, ada orang musyrik dari Quraisy yang bilang begitu. Akhirnya turun surat itu. Ada lagi statementnya yang kurang enak, dengan segala ketidaktahuannya, dia berani menyampaikan begini. Habib atau Habib, dalam kurung itu bahasa Arab. Artinya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak manusia. Habib itu tunggal, habaib itu jamak katanya. Bukan berarti keturunan Nabi SAW. Statementnya jelas sekali itu. Ya, ini gak ngerti Habib. Jadi memang apa namanya? Seperti disebutkan oleh Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi dalam Tajul Arus min Jawahiril Qamus, istilah Habib ini awal mula kan digunakan untuk keturunannya Sayyid Abdullah Al-Idrus. Jadi golongan Ahlul Bait dari Hadarimah, dari Hadramut.
Jadi anak cucu beliau kemudian dipanggil Habib. Habib itu ya ahlul bait dari keturunan beliau. Memang di daerah-daerah lain itu tidak dipakai. Kalau di daerah Maroko di Mesir, keturunan Sayyidina Hasan dipanggil Syarif. Kalau dari jalur Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Itu dalam kitab-kitab. Nah, sejak kira-kira abad ke-10 Hijriah di Yaman, untuk keturunan Sayyid Al-Idrus itu dipanggil Habib. Dan ini istilah. Dan istilah Habib itu artinya dicintai. Mengapa dicintai? Ya karena memang para habaib yang dari Yaman dulu itu selain mereka memang ahli ilmu, mereka juga orang yang bersih, orang-orang sufi, orang cinta pada mereka. Akhirnya mereka dipanggil Habib. Dan sampai sekarang anak cucunya juga dipanggil Habib juga. Ini istilah sebenarnya. Coba dibaca di kitab Tajul Arus, itu yang siapa yang pertama kali dipanggil Habib. Ada dijelaskan itu. Kira-kira sejak abad ke-10 Hijriah itu. Dan mungkin Habibana lebih tahu masalah ini. Baik. Jadi dia gak ngerti istilah saja Habibana. Iya. Gak ngerti. Betul. Jadi istilah baik. itu jangan dikarang, tapi dipelajari itu bagaimana ceritanya gitu. Iya, artinya harus komprehensif, tidak hanya berani menyampaikan istilah satu arah, tapi tidak menjelaskan seperti tadi, kan berbeda. Malaysia Sayyid, Malaysia itu terkenal as-Sayyid. Kalau Ya, ada Khan, ada di negara mana itu dipanggil Khan ya? di India ya, India Pakistan. India, Ya. Pakistan. Jadi kalau di masa-masa klasik itu, kalau keturunan Sayyidina Hasan dipanggil Syarif atau Ashraf. Kalau Sayyidina Husain dipanggil Sayyid. Kemudian sejak kira-kira abad ke-10 ada istilah Habib di kalangan Alawiyin, Hadarimah, Hadramaut. Itu perkembangan istilah itu, dan itu biasa dalam peradaban manusia, seperti itu biasa. Jadi gak perlu ditimbulkan persoalan. Kita ini ya perlu tahu lah sejarahnya bagaimana. Lalu dibuat statement ya untuk apa namanya? Untuk menyampaikan ketidaksukaan. Nah itu justru itu tidak bagus itu. Betul. Dari statement bisa disimpulkan ada narasi kedengkian, kehasutan dan kebencian. Betul. Ya, dan ini mungkin pelajaran buat kita untuk selalu menjaga hati. Kalau kita nggak bisa mencintai, jangan kita membenci. Ya. Baik, Ustaz, ada lagi satu pertanyaan. Ustaz, saya Terakhir mendengar. Ini terakhir. Karena ini banyak tamu, ini Banana belum salaman sama tamunya. Baik, 5 menit lagi, Ustaz, karena pertanyaan masih banyak ya. Nah, Baik, ada pertanyaan, Ustaz. Saya pernah mendengar kajian salah seorang ustaz, ya, yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menghina pemimpin. Man ahana sultan fil ar ahanahullah, katanya. Siapa yang menghina pemimpin berarti dia sudah menghina Allah. Tapi tidak dijelaskan pemimpinnya seperti apa yang nggak boleh dihina. Kemudian keadaan-keadaan seperti apa. Dengan begitu saja dia menyampaikan. Ini kan sebagai bentuk akhirnya yang nggak ngerti seperti kami, bahayanya menelan bulat-bulat ucapan hadis ini, tapi nggak bisa membedakan kapan boleh kita menegur atau mengkritik. Jadi pertanyaannya saat dia ini ragu gara-gara statement Ustadz itu, akhirnya nggak berani ngeritik pemimpin yang dolim, nggak berani bersuara, takut dianggap menghina Allah. Nah, kira-kira pandangan antum seperti apa? yang pertama masalah menghina. Tadi itu memang hadis ya. Man ahana sultanallah fil ardi ahanahullah. Barang siapa, itu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menghina penguasa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, maka Allah akan menghinakannya. Ini menghina. Yang pertama yang perlu kita tahu, yang namanya menghina jangankan kepada pemimpin, hatta kepada orang yang rakyat biasa gak boleh, apalagi pada pemimpin. Sebenarnya ini ya bukan hanya kepada pemimpin, menghina itu kepada siapapun gak boleh. Bahkan
mencela saudara karena dosa itu gak boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man ayyar akhahu bidzambin irtakabahu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang mencela saudaranya sebab dosa yang dia lakukan, dia tidak akan mati sehingga dia mengerjakan dosa itu. Padahal karena dosa. Jadi gak boleh kalau menghina. Ini yang jadi menghina ya, yang tidak boleh. Di satu sisi kita ini memang apa namanya, tidak boleh menghina pemimpin. Tetapi di sisi lain, umat Islam ini antara yang satu dengan yang lain itu bersaudara, satu kesatuan. Antara rakyat dengan pemimpin, antara atasan dengan bawahan, itu satu kesatuan. Karena satu kesatuan, ya, al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman itu sebagian adalah penolong atau kekasih sebagian yang lain. Karenanya bagaimana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka sama-sama menyuruh kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Karenanya di dalam hadis lain ya, karena memang pemimpin ini kan selain Rasulullah, selain para nabi itu kan tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Maka ketika pemimpin itu salah tetap wajib diingatkan. Karenanya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, imam-imam yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair atau inda imamin jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang sewenang-wenang. Ketika pemimpin itu sewenang-wenang ya, misalnya membuat kebijakan yang dapat merugikan rakyat, membuat kebijakan yang dapat merugikan agama, maka menyampaikan kebenaran itu termasuk jihad paling afdal. Itu bukan menghina. Saya kira ya antara menghina dengan menyampaikan kritik, nasihat, saran itu beda. Jangan beranggapan kritik, saran atau nasihat kepada pemimpin jangan dianggap penghinaan. Saya kira itu. Baik, Masya Allah, Masya Allah. Menyampaikan kebenaran pada pemimpin itu jihad paling besar. Karena biasanya ketika berhadapan dengan pemimpin, orang itu gak mau menjelaskan kebenaran. Malah kadang ditutup-tutupi. Mengapa? Takut gak dapat sesuatu kadang-kadang kalau berbeda dengan rezim. Itu gak boleh di dalam Islam. Harus disampaikan. Salah ya dikatakan salah, benar dikatakan benar. Makanya dikatakan afdalul jihad. Apa itu maksudnya Habibana? Ya, betul sekali. Baik, jadi intinya memang di satu sisi kita tidak bisa menghina pemimpin. Tapi bukan berarti maksud beliau kita tidak boleh memberikan kritik atau saran untuk membuat pemimpin kita terus berada di jalan yang Allah ridhai. Nah, buat pemimpin, kalau ada rakyat yang berani mengkritik, menyampaikan aspirasi, jangan dianggap radikal, jangan dianggap menjadi sesuatu yang berpikir negatif. Karena man ahabbak nasoha. Rakyat itu kalau cinta, dia akan menasehati. Karena pemimpin itu tidak boleh ditaati 100%. Makanya dalam Quran kalau nggak salah, itu surah Al-Anbiya ayat 59. Ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa atiur rasul. Kepada Allah ada kata ati, kepada Rasul ada kata ati. Tapi ketika dilanjutkan wa ulil amri, enggak ada pakai kata ati. Enggak ada wa atiu ulil amri. Artinya seolah-olah Quran ingin berkata taat 1000% itu hanya kepada Allah dan Rasul. Tapi kepada pemimpin, ente taat, lihat keadaan kalau dia benar, kebijakannya bermanfaat, membuat ente dekat dengan Allah, ente boleh taat. Tapi kalau kebijakannya sudah melanggar aturan Allah, ada unsur kezaliman, maka tidak ada kata wajib untuk taat. Ya, harus berani menegur dan meluruskan. Itu yang dimaksudkan oleh guru kita Pendekar Aswaja. Jihad paling afdol, paling besar pahalanya berani menyampaikan kebenaran itu walaupun pahit terhadap para pemimpin. Karena ini sekarang banyak orang yang mencari aman.
nggak berani menyampaikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran itu dosa nggak, Ustaz? Ya, dosa, karena itu amanah untuk disampaikan, itu wajib disampaikan. Baik. Mudah-mudahan ini Kalau berani, bermanfaat untuk ya kalau semuanya. memang nggak berani ya sudahlah. Jangan menyalahkan yang berani. Kalau nggak berani, diam aja kalau nggak berani. Tuh, dapat ilmu Nggak lagi. berani, Jadi malah kalau menyalahkan yang berani. ya, kalau nggak mau bantu perjuangan dalam kebaikan, kata beliau, as-sukut aula wa ahsan. Diam itu udah bagus. Itu udah bagian perjuangan dia membantu kita. Ini kadang-kadang udah nggak bantu, Ustaz. Ya. Kemudian nggak berani menyampaikan kebenaran kepada pemimpin zalim. Dia malah berbicara statement-statement yang menyerang dan menyudutkan kita. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka. Ustadz, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Masya Allah, ini sama antum sampai subuh, handphone sampai hang. Ya. Mau tanya bagaimana hukum najis yang tidak terlihat mata, seperti percikan air kencing dan cara mensucikannya, karena terkadang suka was-was. Kalau najis yang tidak terlihat mata, jadi najis itu ada dua. Ada najis hukmi, ada najis ain, ya. Kalau najis ain itu najis yang bersifat benda, itu ada rasanya atau ada baunya atau ada warnanya. Maka ini harus mendatangkan air dialirkan ke situ. Ada najis hukmi. Najis hukmi itu artinya apa? Najis cuma baunya sudah gak ada, warnanya gak ada, rasanya gak ada. Kalau seperti ini, maka cukup dipercikkan air, walaupun tidak mengalir, itu sudah suci. Nah, misalnya celana, kita ini keluar dari toilet, setelah kencing lagi pada celana. Ya kalau kencing kayak gitu, itu najis aini, itu bukan najis hukmi. Karena itu kalau diteliti rasanya, saya nggak pernah, ya mungkin masih ada itu rasanya asin atau bagaimana, kira-kira masih ada, ya itu dicuci itu. Kalau yang tidak kelihatan najis lainnya ya seperti tadi itu. Saya kira itu Habibana ya, ini pertanyaan terakhir, karena wal aku Habibana, insya Allah sisanya kita dalam live yang akan datang kita insya Allah. Yang jelas terima kasih, antusias jamaah luar biasa. Ini live antum pertama, ada 300 lebih, hampir 400-an pertanyaan yang sudah masuk. Dan mohon maaf, Ana dan Ustadz Idrus, Ramli, mohon maaf kalau tidak bisa membacakan pertanyaan untuk satu persatu, tapi insya Allah kita akan wujudkan dalam bentuk sebuah buku. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk para jamaah. Kita minta beliau nanti menulis, kita ambil berkahnya, dan insya Allah kita sebar. Dan teman-teman jangan bosan-bosan, nanti kita akan bikin kajian mungkin sebulan sekali dengan beliau khusus untuk pembekalan tentang fikih dan akidah buat kita semuanya. Yang mulia aku terima kasih banyak. Sampaikan salam takdim untuk semua para jamaah yang saat ini ada di tempat antum. Hampir 2 jam tidak terasa ngobrol dengan antum. Dan ini 2 jam mereka istiqomah mendengarkan arahan antum. Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Jangan bosan-bosan nanti kalau kita ajak untuk live lagi, San. Dan teman-teman, setelah ini semuanya follow akun Instagram guru kita tercinta. Ustaz, silakan sebutkan akunnya. Apa namanya ya Habibana ya? Akun antum? Ya, akun ini sudah. Akun ini kan ada ini. Akun ini ya, Idrus Ramli. Muhammad titik Ramli ya. Oke, semuanya wajib ikuti akun ulama-ulama kita seperti beliau yang istiqamah dalam kebaikan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.